menemani Anda di program pembelajaran jarak jauh yang kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran biologi dan tentunya di studio Rapedik on Streaming sudah hadir narasumber kami Bapak Dr. Andes Aan Subandi MM selaku pengampu mata pelajaran biologi dari SMA Negeri 11 Surabaya. Sebagai satu sains adalah mempunyai objek yang real atau konkret dan dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris. Serta ada langkah-langkah secara sistematis untuk menemukan objek ini. Dan orang yang mempelajari sains itu harus punya dasar atau punya pola pikir yang logis. Sehingga biologi sebagai sains itu merupakan teori dan hukum-hukum yang berlaku secara umum. Kemudian sebagai suatu objek materi yang akan dibahas dengan batasan-batasan sebagai berikut. Lebih spesifik, biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup, bagaimana ini kan Bu. ada yang Baik, jadi secara rangkuman atau singkat Bapak, perkembangan teori atom itu sendiri terdapat 5 model ya Bapak. Yang pertama adalah teori atom integrasi, kemudian model atom tungsten, lalu teori atom Rutherford, kemudian yang kalau di SMA itu kan mengajarkan biasanya dengan istilah prediksi, tapi bukan dinamakan dengan awalan. Tapi kalau di SD, biasanya guru-guru menyebutkan awalan. Mesti di awal, contohnya membaca. Kata dasarnya, baca mendapat imbuhan. Kemudian dibaca mendapat imbuhan di. Nah itu dinamakan dengan prediksi. Sedangkan yang intake itu adalah sisipan. Nah, sisipan. Ini dinamakan imbuhan yang tidak produktif. Karena tidak produktif itu dinamakan imbuhan yang tidak selalu bisa melekat pada seluruh kata. Tapi kalau yang predik itu hampir semuanya kata bisa dilekati dengan imbuhan atau dinamakan dengan predik. Tapi kalau sisipan hanya tergantung daripada kata-kata tertentu, maka dinamakan imbuhan yang tidak produktif. Contohnya ER, EL, EM. Contoh pada kata gembung mendapat sisipan EL menjadi gelembung. Bukan gelembung, gelembung. Kemudian yang mendapat sisipan EM, contohnya guru menjadi gemuruh. Kemudian tadi EL, EL, ER. Contohnya gigi menjadi gerigi. Itu contoh imbuhan atau dinamakan dengan sisipan atau dinamakan intake. Makanya ada di tengah-tengah nama sisipan ya di tengah-tengah. Maka dinamakan imbuhan yang tidak produktif karena hanya melekat pada kata-kata tertentu. Kemudian yang ketiga adalah akhiran. Yaitu dinamakan dengan sufik. Akhiran yang asli dalam bahasa Indonesia hanya 2, yaitu ki sama kan. Kemudian pengembangan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia akhirnya menyerap dari bahasa asing, contohnya imbuhan wan, man, wati dan seterusnya itu isme dan sebagainya. Nah, pokok pelajaran pada malam ini yaitu masalah imbuhan kean dan imbuhan sepakan atau dinamakan dengan konflik